Selamat pagi saudara seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan bersama untuk mendalami bersama tentang makna pesan yang ingin disampaikan. Kita tahu bahwa kelemahan manusia untuk dapat mengenal karya Allah melalui orang dekat adalah karena manusia kurang dapat memberi penilaian objektif mengenai kebenaran yang dialaminya. Hal ini tidak berlaku bagi orang-orang di kampung halaman Yesus. Dari kekaguman, tiba-tiba mereka mulai bertanya tentang hikmat Yesus, dan pertanyaan inilah yang membawa mereka pada kebutaan iman. Bukankah Dia itu anak tukang kayu? Pertanyaan ini telah menutup mata hati mereka terhadap Yesus. Pertanyaan yang mengandung keraguan-raguan, ketidakpercayaan bahwa Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu mempunyai hikmat seperti itu. Mengapa keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu muncul di hati mereka? Mungkin mereka iri akan hikmat yang didapat Yesus, merasa Yesus tidak pantas dan layak mendapatkannya karena Dia hanya anak seorang tukang kayu. Saudaraku seiman dalam Kristus, dengan merasa sombong akan apa yang dimiliki, terutama dalam kisah tadi, apa yang mereka miliki, kesombongan menjadi gerbang masuknya sikap iri hati, dengki, benci yang menutup mata hati terhadap kebenaran. Hari ini melalui Injil kita diingatkan bagaimana kita semua diajak untuk merenungkan tentang iman dan penerimaan kita terhadap Yesus. Orang-orang di Nazaret gagal melihat keilahian Yesus karena mereka merasa terlalu terpaku pada asal-usulnya yang sederhana. Mereka meragukannya karena mereka berpikir mereka sudah tahu segalanya tentang siapa Yesus, ayah Yesus, ibu Yesus, keluarga Yesus. Hal ini membuat mereka tidak mampu menerima ajaran dan mujizat yang Yesus tawarkan. Terkadang atau kadang-kadang kita juga bisa terjebak dalam pola pikir seperti orang-orang Nazaret. Kita mungkin meremehkan hal-hal yang tampak biasa atau terlalu familiar bagi kita. Padahal di balik itu bisa saja Tuhan sedang bekerja. Kita mungkin menganggap remeh orang lain, situasi atau bahkan berkat yang kita terima setiap hari karena kita merasa sudah terlalu akrab dengannya. Untuk itu, melalui renungan kita hari ini mengajak kita semua untuk membuka hati dan pikiran kita agar kita semua sebagai umat Kristiani peka terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan
dalam hal-hal yang tampak biasa. Untuk itu mari kita belajar untuk tidak cepat menilai atau meragukan, tetapi sebaliknya belajar untuk melihat keajaiban dan karya Tuhan yang seringkali tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Hari ini kita juga diajak untuk semakin peka dan terbuka bahwa dalam diri orang kecil, orang tertindas dan miskin, mereka adalah karya Allah yang harus kita perhatikan. Untuk itu, mari kita lepaskan kesombongan kita, agar Allah membiarkan berkarya dalam diri kita, hingga hidup kita pun menjadi tanda kehadiran Allah, dan kesaksian hidup kita menjadi mujizat yang mampu menyentuh hati sesama manusia. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika terkadang kami meragukan kehadiran-Mu atau karya-Mu, karena kami terlalu terpaku pada hal-hal yang kami anggap biasa. Bukalah mata hati kami untuk melihat keajaiban-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dan ajarilah kami untuk menerimamu dengan iman yang tulus, meskipun dalam hal-hal yang sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.